Kemarin kita sudah membahas Sritek yang dinyatakan pilot, padahal banyak kepala yang bergantung kepada Sritek. Pemerintah sampai turun tangan loh, berusaha supaya Sritek itu tetap berdiri. Belum rampung masalah Sritek, ada lagi perusahaan lokal. Kali ini F&B yang berada di ujung tanduk, yaitu Jeko Donat and Coffee. Toko buku Gunung Agung sudah kandas, jamu Nyonya Menir sudah kandas, Sritek di ujung tanduk. Wah, kok sekarang Jeko lagi dalam bahaya ya. Intan jadi prihatin, kok bisnis di Indonesia mati semua ya. Padahal Jeko ini punya 100 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Jeko pun punya cabang di luar negeri loh. Ada di Malaysia, Singapura, Filipina, Hong Kong, bahkan Arab. Di video ini tak kasih tahu tentang bagaimana awal Jeko berdiri sampai dia tersandung kasus PKPU. PKPU itu penundaan kewajiban pembayaran hutang. 大家好，我叫银丹，欢迎来到我的频道 Dynasty。 Kaos yang Intan pakai ini gambar ular kayu ya, kaos Sinja, karena tahun depan itu tahun ular unsur kayu. Loh, kaos Sinja kok warnanya salmon kayak gini? Nggak usah khawatir, warna merah tua juga ada guys, size kit juga ada. Kalau teman-teman suka, bisa diorder tanggal 1 di Tokped atau Shopee yang linknya ada di deskripsi. Kalau teman-teman mau diingatkan juga boleh, tinggal hubungi admin online shop yang ada di deskripsi, bilang aja minta diingetin nanti tanggal 1, ntar kita ingetin kok. Okay, let's start! Tak kenal maka tak sayang. Intan yakin banyak dari teman-teman yang sudah tahu tentang Jeko karena Jeko ini terkenal banget ya. Tapi ada juga teman-teman yang nggak tahu tentang Jeko karena Jeko cuma ada di kota-kota besar doang. Makanya sebelum masuk ke kasusnya Jeko, tak kasih tahu biografinya tentang Jeko sedikit aja supaya teman-teman yang nggak tahu Jeko itu bisa mengerti tentang Jeko. Pemilik Jeko ini namanya adalah Johnny Andrean. Johnny Andrean ini Cindo ya, kelahiran Singkawang. Jeko ini bukan bisnis pertamanya Johnny Andrean. Dia lebih dulu terkenal dengan usaha salonnya. Usaha salonnya juga ada di mana-mana, di seluruh Indonesia. Di Surabaya juga ada salon Johnny Andrean ini. Setelah sukses dengan bisnis salonnya, Johnny Andrean itu merambah ke bidang F&B. Belum Jeko, masih Breadtalk dulu. Breadtalk itu toko gue yang mana Johnny itu ngebeli franchise-nya di Singapura. Bisnis Breadtalk itu juga sukses besar karena konsepnya itu open kitchen, dapurnya transparan. Pengunjung itu bisa lihat dapurnya Breadtalk itu kayak gimana, bisa menilai kebersihannya. Oh, itu chefnya itu pada pakai sarung tangan plastik sehingga orang merasa oh ini bersih ini Breadtalk ini. Sekarang gerai Breadtalk banyak yang diganti Mako karena lisensinya dengan Breadtalk sudah habis. Kalau Mako ini itu resmi brandnya Johnny Andrean. Namanya pengusaha ya. Setelah apalagi level Crazy Rich, dia nggak akan puas dengan satu usaha doang. Makanya Johnny Andrean itu mau merambah ke F&B yang lain, yaitu donat. Nah, sekarang kita bahas berdirinya Jeko. Karena Breadtalk itu sukses besar dengan membeli franchise dari Singapura. Makanya Johnny Andrean itu mau pergi ke Amerika. Dia mau ngebeli franchise-nya donat. Karena pada saat itu bisnis donat itu ngetren banget di Amerika. Tapi di Indonesia belum ngetren. Johnny itu jalan-jalan ke Amerika, nyobain donat. Nggak ada yang cocok sama Johnny, entah dari rasanya, tampilannya, dan lain-lain. Pokoknya nggak ada yang srek di hatinya Johnny. Soalnya namanya franchise kan nggak bisa ya ngerubah rasa seenak jidat, itu kan nggak bisa. Akhirnya Johnny Andrean pun itu memutuskan untuk ngebikin brand sendiri, yaitu Jeko yang lahir pada tahun 2005. Donat Jeko inovatif banget pada saat itu, rasanya aneh-aneh. Jadi bikin penasaran ya kan, desainnya juga menarik mata, dan Jeko itu juga gebrakan loh, nggak semua donat tengahnya itu dibuat bolong. Plus Jeko itu bukanya di tempat-tempat strategis, di mall-mall yang
kelas atas gitu ya, dengan desain yang menarik, sekosi mungkin, sehingga enak banget nongkrong di Jeko itu. Selain donat, kopi dan yogurtnya Jeko juga enak. Harganya Jeko juga tidak terlalu mahal, sehingga dampak pasarnya Jeko ini luar biasa di tahun pertama Jeko berdiri. Jeko itu laris manis, tiap gerainya itu antriannya panjang. Kesuksesan ini ngebikin Jeko sebagai salah satu pemain utama di industri kuliner Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Tahun lalu Jeko itu dihebohkan dengan trik upselling, yang mana ini sangat mengecewakan penggemarnya. Jadi misal satu box donat Jeko, box donat itu isinya selusin ya, itu harganya 100.000. Tahun lalu itu ada promo, 2 box harganya 180.000. Tapi kalau beli satu box pas promo itu harganya 150.000. Jadi mau nggak mau orang beli 2 box. Pas nggak promo, harga box itu balik lagi menjadi 100.000, dan ini mencoreng nama baiknya Jeko. Ada beberapa tipe orang ya, terutama cewek, yang kalau sudah sakit hati makanan enak itu malah jadi ndak enak. Ya meskipun kalau dinalar ini kan gerai-gerainya Jeko ya, terserah pemiliknya mau ngasih harga berapa, mau naik nurunin harga berapa, itu terserah pemiliknya ya. Tapi ya banyak yang nggak suka dengan tekniknya Jeko ini. Pada bulan Maret 2024, PT Kawan Berkarya Mandiri bersama PT Hero Supermarket Tbk itu pernah menggugat PKPU ke Jeko. Seperti yang tadi Intan bilang ya, PKPU itu perkara penundaan kewajiban pembayaran hutang. Jeko nggak bayar hutang. Tapi gugatan ini dicabut pada 2 Mei 2024. Lah kok pada tanggal 25 Oktober 2024 PT Kawan Berkarya Mandiri itu kembali menggugat Jeko dengan perkara yang sama. Dengan adanya gugatan ini, Jeko alias pihak tergugat ya, itu terancam pailit karena utang yang dia miliki. Sekedar info ya guys ya, ini baru gugatan PKPU. PKPU ini Jeko belum bayar hutang, tidak bayar hutang pada waktu yang ditetapkan. Biasanya PKPU ini awal dari kebangkrutan, tapi ini biasanya ya karena nggak bayar utang itu terjadi sebagian besar karena besar pasak daripada tiang tidak mampu membayar hutang. Lah Jeko ini baru digugat PKPU. Statusnya dia, status keuangannya masih belum tahu ya. Semoga Jeko itu baik-baik saja. Beritanya sampai di sini dulu dan urusan Jeko ini masih dalam proses. Semoga ya Jeko itu nggak sampai tutup. Soalnya tempat nongkrong di mall dengan budget yang ekonomis ya salah satunya Jeko ini. Nanti kalau ada update tentang Jeko, siapa tahu PKPU-nya dicabut lagi kayak bulan Mei kemarin, nanti tak update juga. Oke, buat teman-teman seperti biasa kalau mau coret-coret silakan coret-coret di kolom komentar, dan terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.